besertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Hampir 1 abad yang lalu, sudah lebih dari 1 abad, itu dogma tentang Maria diangkat ke surga menjadi satu keyakinan dalam gereja, bahwa Maria diangkat jiwa dan raga ke surga. Maria tentu beda dengan kita. Sejak awal Allah telah merencanakan keselamatan, dan Maria masuk dalam rencana keselamatan itu. Maka diyakini bahwa Maria sejak di kandungan dia tanpa noda dosa. Jawaban Maria ya atas panggilan Tuhan menjadi ibu Tuhan
menunjukkan komitmen Maria sebagai orang yang ikut serta dalam karya keselamatan. Teladan-teladan Maria, kebajikan-kebajikannya menunjukkan bahwa Maria setia, Maria sungguh percaya, dia taat kepada Tuhan. Maka gereja memandang bahwa Maria pantas diangkat jiwa dan raga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan hari ini kita mendengar kisah dalam Injil Maria mengunjungi Elisabet. Karena memang dalam Injil tidak dikisahkan tentang Maria diangkat ke surga, tetapi gereja yakin bahwa Maria diangkat ke surga. Dalam kisah hari ini, dalam cerita Injil yang kita dengar, Maria mengunjungi Elisabet. Bisa bayangkan bahwa dia melewati pegunungan untuk sampai ke tempat Zakaria, suami Elisabet. Satu perjuangan luar biasa. Apa yang penting untuk kita adalah apa yang dikisahkan tadi. Maria menjumpai Elisabet dan kegembiraan ada di antara mereka. Ini perjumpaan dua orang yang sungguh mengalami kuasa dan kebaikan Tuhan. Maria dipanggil menjadi ibu Tuhan, mengandung Tuhan dan melahirkan, membesarkannya. Elisabet usia sudah tua, tidak mungkin punya keturunan lagi. Tetapi di saat di mana tidak ada lagi harapan, toh karena iman, Elisabet menerima karunia Tuhan. Dia mengandung seorang anak di usia tua, di usia di mana secara ilmu kedokteran tidak mungkin lagi mempunyai seorang anak. Tetapi kuasa Tuhan melampaui pertimbangan manusia. Maka ketika Elisabet tahu bahwa dia mengandung Yohanes, Elisabet mengatakan, Tuhan telah menghapus aib dari diriku. Mengapa? Dalam tradisi Yahudi, mereka percaya bahwa seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan itu merupakan satu hukuman. Hukuman mungkin karena dosa nenek moyang atau dosa orang itu sendiri. Maka Elisabet mengatakan, inilah saatnya Tuhan menghapus aib dari diriku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perjumpaan Maria dengan Elisabet adalah perjumpaan dua orang yang sungguh bersukacita karena Tuhan ada di antara mereka. Maria mengunjung Elisabet membawa serta Yesus yang dikandungnya. Dia membawa Tuhan kepada Elisabet. Ini adalah perjumpaan dua pribadi yang sungguh merasakan mengalami bahwa mereka diikut sertakan dalam karya keselamatan Allah. Elisabet mengandung Yohanes yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, dan Maria mengandung Yesus, putra Allah. Ini dua orang yang sungguh ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Maka setelah perjumpaan itu kita mendengar Maria menyanyikan kidung pujian yang kita sebut Magnificat, kidung Maria. Aku memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mengapa Maria mengidungkan itu? Yang pertama, karena Maria bersyukur. Bersyukur atas kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang melampaui pertimbangan manusia. Yang kedua, Maria bersyukur bahwa Tuhan menyertakan dia dalam karya keselamatan. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Maria waktu itu mengatakan, Tuhan saya tidak bisa. Cerita tentang keselamatan kita mungkin menjadi lain. Tetapi satu fakta yang terjadi bahwa ketika Maria mengatakan ya, disitulah karya keselamatan perjanjian baru dimulai. Berkat jawaban Maria ya,
dunia diselamatkan. Allah yang dulu jauh menjadi dekat, bahkan tinggal dalam hati kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi pesan untuk kita bawa pulang? Maria menjadi teladan bagi kita bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Maria menjadi contoh bagi kita, menunjukkan jalan kepada kita. Kalau kita percaya, kita selamat. Maka Maria juga diyakini sebagai murid pertama yang diselamatkan. Kita juga pada hari ini disadarkan akan tugas-tugas yang harus kita emban, yaitu 3 tugas Kristus: menjadi imam, menjadi nabi, dan raja. Maria membawa Yesus kepada Elisabet, dan ketika dia menjumpai Elisabet begitu bergembira, bersukacita, penuh Roh Kudus, bahkan anak yang ada dalam kandungannya itu melonjak kegirangan. Demikian juga saudara-saudari, kita juga dipanggil seperti Elisabet, membawa Tuhan, membawa sukacita, kegembiraan, menjadi berkat bagi orang lain. Maria menjadi contoh bagi kita tentang ketaatan, tentang kesetiaan, dan juga kesanggupan. Bayangkan ketika dia menerima kabar, Maria itu bingung juga sebenarnya. Saya belum punya suami. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu Maria juga akan menghadapi gunjingan-gunjingan orang. Oh, dia belum punya suami, masih tunangan kok sudah mengandung. Lalu apa yang terjadi selanjutnya itu sungguh satu ujian besar untuk Maria. Melahirkan Yesus di kandang. Ketika umur 12 tahun Yesus hilang, lalu Yesus mengatakan, "Kenapa kamu cari saya?" Mereka tambah bingung. Lalu terutama lagi puncak ketika Maria menyaksikan Yesus disalibkan, menderita. Sungguh satu ujian untuk ketaatan, kesabaran, dan kesanggupan. Maria menjadi inspirasi untuk kita bagaimana kita juga taat kepada Tuhan, setia dalam iman akan Tuhan. Maria mengandung Yesus, melahirkannya. Maria menjadi kenisah bait Tuhan. Kita juga dipanggil menjadikan hidup kita, diri kita sebagai bait Allah, sebagai kenisah Tuhan di mana Tuhan berdiam, di mana Tuhan tinggal. Maria dan Elisabet menjadi contoh untuk kita. Kalau kita percaya, Tuhan akan menunjukkan apa yang Dia kehendaki untuk kita dan juga untuk keselamatan orang lain. Tuhan memberkati kita.